qadar. Beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas satu-satu. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah keimanan kita yang paling asas. Sebenarnya keimanan ini teman-teman saudaraku sekalian, ini kan ada 6 nih. Nah, ke-6 ini nih disingkat menjadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab semua hal itu tadi itu kaitannya sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah gitu. Semuanya nih, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Nah, Allah punya malaikat, ya kita mesti imanin. Bagian dari keimanan kepada Allah adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Beriman juga kepada para utusan-utusan Allah sampai kepada utusan yang terakhir, baginda kita Nabi besar Muhammad. Beriman kepada Allah adalah percaya sama kebenaran semua yang disampaikan Allah, termasuk tentang adanya hari kiamat. Dan juga beriman kepada Allah artinya beriman bahwa Allah adalah pengendali dan penentu segala sesuatu yang disebut dengan takdir. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki qada dan qadar. Jadi ini semuanya nih keringkes dalam la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Karena kita nggak tahu la ilaha illallah kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Kita nggak tahu bahwa Tuhan kita itu Allah. Kita nggak tahu bahwa Allah itu punya malaikat. Kita nggak tahu bahwa Allah itu menurunkan kitab. Kita nggak tahu bahwa Allah itu punya rasul-rasul, punya nabi-nabi. Kita nggak ngerti tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari hari kiamat, hari akhirat dengan segala keadaan-keadaannya. Kita nggak tahu tentang qada-qadarnya Allah kalau tidak karena diajarkan oleh seorang nabi bernama Muhammad. Jadi iman ini tadi gitu ya, walaupun kelihatannya terdiri dari 6 ruangan, sebenarnya adalah berada dalam satu ruangan besar terdiri dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah makna la ilaha illallah itu sendiri itu berbeda-beda. Keimanan ini nih ada imannya orang awam, ada imannya orang khusus, ada imannya orang istimewa, orang spesial. Jadi keimanan ini dibagi 3 teman-teman saya sekalian. Ibarat kelas nih ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, ada kuliah. Gitu kan? Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Ada kelas awam, ada kelas khusus, ada kelas khususil khusus. Nah, kita mau lihat nih. Kita nih sebagai orang beriman, kelas kita di mana? Yuk kita perhatiin. Makna la ilaha illallah indal awam. Arti kalimat la ilaha illallah bagi orang awam, tapi udah termasuk beriman nih, cuman dia awam. Awamnya orang yang beriman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor 1 ini, kelas awam ini, makna la ilaha illallah baginya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Maka arti la ilaha illallah bagi orang awam adalah dia tidak meyakini ada yang bisa melakukan sesuatu selain Allah. Dia nggak pergi ke gereja, dia nggak pergi ke kuil, gitu ya. Dia nggak bilang bahwa ya ada Tuhan ini, ada Tuhan itu gitu. Enggak gitu. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia tahu bahwa Tuhan yang boleh disembah tuh ya cuman Allah gitu. Itu berarti dia sudah mukmin. Sebab arti beriman adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Tapi kalau masih meyakini bahwasanya nih ini nih keris ini nih adalah pusaka, kalau keris ini kita pelihara gitu ya, atau cincin ini kalau kita pelihara, atau barang ini nih kalau kita pelihara, nanti akan membuat rumah ini terjaga. Kalau dibuang, kalau dijual, nanti ini bakal hancur rumah ini. Dengan sendirinya si keris itu yang punya kekuatan. Si keris itu yang punya kekuatan. Itu artinya dia bahkan belum mukmin, belum beriman kepada Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, termasuk juga bukan hanya barang-barang yang seperti itu. Kalau misalnya gitu, berkeyakinan bahwa obat ini bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri, gak ada urusan sama Allah, pokoknya obat ini dah, obat ini yang bisa nyembuhin. Kalau saya belum minum obat ini saya gak akan sembuh, minum obat ini yang menyembuhkan. Itu teman-teman meyakini ada yang dapat melakukan sesuatu selain Allah SWT, artinya menjadikan orang tersebut berimannya bukan hanya kepada Allah, akan tetapi juga kepada apa yang dianggap memiliki kekuatan tersebut. Begitu ya? Jelas ya? Hati-hati nih. Ini yang nama Nabi Muhammad alaihissalam disebut inna likulli qaumin ijl. Kata Nabi, setiap umat tuh punya sesembahan. Setiap umat tuh punya sesembahan. Ijl itu artinya anak sapi yang dijadikan sesembahan. Di zamannya Nabi Musa, teman-teman. Di zaman hidupnya Nabi Musa itu ada dua Musa. Yang satu Musa, Nabi Musa alaihissalam, anaknya ibunda Nabi Musa namanya Yukabet dengan ayahandanya. Nah, Nabi Musa ini di masa kecilnya Fir'aun mimpi, di masa dia lahir berbarengan dengan Fir'aun mimpi bahwa akan ada anak yang lahir pada masa tersebut menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Fir'aun ketakutan, besoknya dia memerintahkan dalam hari-hari itu untuk membunuhi semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Ibunda Nabi Musa ketika datang orang yang berusaha mengambil anaknya, dia minta istikharah kepada Allah. Allah memerintahkannya untuk meletakkannya di dalam kuali yang nyala api di dalamnya. Ibunda Nabi Musa beriman kepada Allah dengan keimanan yang kuat. Maka dia pun melaksanakan perintah Allah SWT untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam kuali yang apinya sedang menyala-nyala, teman-teman. Masukin Nabi Musa ke sana. Ini mau dikukus Nabi Musanya nih. Datang pasukan Fir'aun, kemudian menggeledah rumah tersebut, tidak mendapati anaknya. Mereka keluar, diambillah bayi. Begitu dibuka lagi senyum-senyum aja tuh Musa kecil. Gak kepanasan, gak apaan. Karena ibunya faham betul api tidaklah dapat membakar dengan sendirinya. Yang dapat melakukan sesuatu hanya satu, Allah SWT. Tapi ibundanya merasa gak bisa nih ngejagain Musa. Gimana caranya? Sebab nanti bagaimanapun juga pasukannya Fir'aun pasti akan dengar. Istikharah, minta sama Allah, ya Allah gimana nih? Alqihi ilal yam, kata Allah SWT, hanyutkan di sungai. Dihanyutkanlah di sungai. Kemudian ukhti, saudaranya Nabi Musa perempuan, disuruh ngikutin arusnya air itu kemana. Ternyata arusnya air sungai malah mengarah kepada istananya Fir'aun. Sehingga sejak itu Fir'aun pun, Nabi Musa pun kemudian berada dalam asuhannya Fir'aun.
Ini yang menurut saya